Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Mega Susilawati MPD, calon guru penggerak angkatan 4 dari SMA Negeri 3 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Baiklah, pada tugas demonstrasi kontekstual kali ini tentang budaya positif, saya akan memaparkan tentang bagaimana penerapan segitiga restitusi dalam penanganan kasus dan penegakan disiplin di sekolah. Selamat menikmati. Kasus 1. Di akhir pembelajaran, guru bahasa Inggris Miss Mega membagi siswa ke dalam beberapa kelompok untuk berdiskusi menyelesaikan pertanyaan yang telah diberikan pada saat pembagian kelompok. Pada saat pembagian kelompok, masing-masing anggota diharuskan duduk bersama dengan teman sekelompoknya. Akan tetapi, pada saat itu ada dua orang siswa, yaitu Tania dan Ega, yang berada dalam satu kelompok tidak mau untuk duduk bersama. Dan akhirnya Miss Mega memanggil mereka dan menyuruh mereka untuk menemui beliau di akhir pembelajaran. Tahapan selanjutnya sekarang kita kerja kelompok. Miss akan bagi Ananda ke dalam kelompok kecil. Nanti di dalam kelompoknya kita akan bekerja sama. Ananda bahas sesuai dengan soal yang sudah Miss berikan. Oke, sekarang Miss akan bagi kelompoknya. Ini kelompok 1, Nia, Ega, Naura, sebagai satu kelompok. Terus nanti Celia akan menangani Miss satu kelompok, satu kelompok. Yang laki-laki ada satu kelompok. Silakan. Ya. Oke, silakan duduk ke dalam kelompoknya masing-masing. Satu kelompok. Ya. Nah, Ega sama Nia satu kelompok ini bangkunya dirapatin aja. Nah, kenapa Mas? Oke, Bapak. Ya, silakan lanjutkan dulu pembahasannya. Ananda Miss yang di belakang. Nanti temui Miss setelah ini ya. Ken ya, sini nak. Ega, sini nak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nak? Alhamdulillah. Sehat ya, Ega juga sehat ya. Oke, tahu kira-kira kenapa Miss panggil ke sini? Enggak. Ega juga enggak? Enggak. Oke. Tadi sebenarnya dari proses diskusi tadi Miss sudah lihat nih kenapa nih Ega sama Nia kok diam-diaman Miss bagi kelompok nggak mau duduk barengan, padahal sebelumnya sahabat ya. Dua-duanya sahabat, ini nih kenapa nih? Boleh Miss tahu kira-kira apa alasannya? Siapa di sini? Miss di sini tidak akan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi kita akan cari solusinya. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Coba Ega. Jadi kemarin tuh ke kantin, Miss, terus gak taruh HP kan dekat meja gitu, Miss agak kedeketin. Terus nggak sengaja pas gak balik, tiba-tiba HP jatuh gitu. Dan pas gak lihat ternyata Nia yang jatuh. Oh gitu. Nah kalau Nia? Iya Miss, kalau Tania nggak sengaja jatuhin HP Ega Miss. Soalnya tadi kamu terburu-buru Miss, panggil sama temen Miss. Oh gitu. Oke. Nah di sini berarti ketidaksengajaan ya yang akhirnya sama-sama diam. Padahal sebelumnya kalian teman dekat loh, Miss tahu kalian teman dekat berdua. Oke. Nah baiklah sekarang Ananda Miss baik Ega maupun Nia pasti sudah tahu apa konsep atau keyakinan yang kita sama-sama sudah yakini di kelas, bahwasannya kita dalam satu kelas itu kita bagaimana? Kita keluarga ya. Jadi kalau sudah dalam satu kelas itu kita artinya sudah satu keluarga. Jadi satu keyakinan kita bahwasannya kekeluargaan itu harus dibina. Nah sekarang kedepannya bagaimana ini? Apakah masih mau seperti ini? Enggak ya. Nah kira-kira apa yang bisa Ega maupun Nia lakukan supaya menjadi lebih baik ke depannya, supaya kelas kita menjadi hidup kembali, menjadi baik kembali seperti sedia kalanya? Apa yang bisa kalian lakukan? Mungkin kalau ada masalah itu saya tahu dulu masalahnya, itu selesaikan. Oke, kalau Nia? Maaf kalau ada kesalahan Miss. Oke, berarti Nia mau minta maaf ya, mengakui kesalahannya. Kalau Ega? Nah, Ega juga salah karena naruh HP. Oke, baiklah. Nah,
sekarang coba saling bermaafan. Maaf ya Nia. Ini ikhlas ya. Iya. Oke, terima kasih. Semoga kedepannya Ananda akur kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Tahara dari kelas 11 IPA 1. Belajar dengan Miss Mega itu sangat menyenangkan dan sangat asyik. Dalam proses pembelajaran membuat kami lebih aktif dan membuat kami lebih mudah dalam memberikan tanggapan dan pendapat. Dan jika kami memiliki masalah dalam kelas, bisa memberikan solusi berdasarkan kesepakatan dan membuat kami tidak merasa terintimidasi. Kasus 2, mencontek saat ulangan. Miss Mega memeriksa hasil ulangan harian bahasa Inggris kelas 10 IPA 1. Saat itu, beliau menemukan kejanggalan pada hasil ujian milik siswa Arif dan Abdi. Keduanya mendapat nilai yang sama dengan jumlah betul dan salah yang sama persis pada nomor yang sama pula. Nah, sebagai tindak lanjut, maka beliau memanggil keduanya ke ruangan untuk memberikan klarifikasi. Apa benar Miss manggil kami berdua? Iya. Abdi sama Arif ya. Oke. Siang Abdi sama Arif. Tahu Miss panggil ke sini kenapa? Enggak tahu Miss. Nggak tahu. Abdi? Apakah karena hasil ujian Miss? Oke. Nah, tadi kan kemarin kan kita sudah melakukan PH ya, Nak, ya. Terus Miss sudah periksa lembar jawabannya. Ternyata Miss menemukan di sini ada 2 lembar jawaban atas nama Ananda Miss, Abdi sama Arif. Yang 2 lembar jawaban ini letak kesalahannya sama persis, nilainya juga sama. Nah, ini menimbulkan tanda tanya bagi Miss. Ini ada apa? Kira-kira ada yang bisa mengatakan atau menyampaikan ke Miss? Baik, di sini Miss tidak akan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi kita bersama-sama nanti mencari solusi bagaimana kedepannya agar Ananda Miss berdua, Abdi sama Arif bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, kira-kira di sini siapa yang mau bercerita? Jadi kalau hasil ujian sama itu sebenarnya Abdi yang nyontek sama Arif Miss. Jadi karena dari malamnya itu Abdi udah sakit perut Miss, terus paginya masih sakit perut lagi dan belum sarapan Miss. Jadi belum ada waktu sempat untuk belajar dan menghafal itu. Jadi jalan satu-satunya Abdi biar bisa ngisi ulangan itu ya dengan Abdi nyontek ke Arif Miss. Oke. Benar itu Arif? Iya Miss. Iya. Oke. Nah, di sini gini Nak, kita sudah sama-sama tahu ya, Ananda, Arif, sama Abdi masuk SMA 3 sudah tahu apa konsekuensinya, terus apa yang telah kita sepakati bersama. Kalau di sekolah kita dan di kelas kita khususnya gitu ya Nak ya, mencontek itu dilarang. Cheating is haram gitu ya. Jadi mencontek itu haram, tidak boleh. Jadi nilai apa yang sebenarnya sudah dilanggar di sini? Kejujuran, benar gitu ya. Nah, bagaimana ini? Sebaiknya bagaimana? Ada yang bisa memberikan solusi nggak? Sebaiknya kedepannya bagaimana? Baik Abdi maupun Arif. Kalau untuk hasilnya kayaknya Abdi nanti ulang lagi nih, biar lebih hasil yang pemikiran Abdi sendiri nih. Kalau Arif kayaknya nggak usah, soalnya Arif yang ngasih contekan nih, berarti Arif sudah nggak nyontek nih. Iya, berarti nilai yang harus diperbaiki di sini adalah area Abdi ya. Oke, baik, terima kasih atas. Gimana? Coba ceritakan pendapat Abdi tentang proses restitusi yang telah Miss lakukan. Kalau menurut pendapat Abdi sendiri Miss, dengan adanya restitusi seperti tadi, maka siswa itu tidak akan takut untuk menyampaikan keluhannya kepada guru Miss. Terkadang guru itu terlalu cepat menghakimi kesalahan siswa sebelum mendengarkan alasannya di balik itu Miss. Jadi kedepannya jika semua guru melakukan hal tersebut, maka
Abdi yakin semua siswa akan lebih terbuka kepada guru terhadap apa permasalahan yang sebenarnya terjadi di lingkungannya, Miss. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di siswa itu sebelum dia sampai di kelas. Nah, gimana kalau Arif? Kalau menurut Aris, Miss, guru itu harus mendengarkan alasan siswanya terlebih dahulu mengapa ia buat salah, dan kalau ia mengakui kesalahannya dan minta maaf dan berjanji, maka guru tersebut harus memaafkan siswa tersebut yang telah buat salah. Oke, terima kasih ya nak ya. Ya, Miss. Iya. Demikianlah video penerapan segitiga restitusi dalam proses penegakan disiplin di sekolah. Terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tahapan selanjutnya sekarang kita kerja kelompok. Misalkan bagi Ananda ke dalam kelompok kecil. Nanti di dalam kelompoknya kita akan bekerja sama. Ananda bahas sesuai dengan soal yang sudah diberikan. Oke, sekarang misalkan bagi kelompoknya. Ini kelompok 1, Nia, Ega, Naura sebagai satu kelompok. Terus nanti Celia teman-teman satu kelompok, satu kelompok. Yang laki-laki ada satu kelompok. Silakan. Ya. Oke, silakan duduk ke dalam kelompoknya masing-masing. Satu kelompok. Ya. Nah, Ega sama Nia satu kelompok ini bangkunya dirapatin aja. Nah, kenapa Mas? Oke, Bapak-bapak. Ya, silakan lanjutkan dulu pembahasannya. Ananda bisa di belakang. Ya. Nanti temui setelah ini ya. Ken ya, sini nak. Ega, sini nak. Waalaikumsalam. Salam. Gimana kabarnya nak? Alhamdulillah. Sehat ya, Ega juga sehat ya. Oke, tahu kira-kira kenapa Miss panggil ke sini? Enggak. Ega juga enggak? Enggak. Oke. Tadi sebenarnya dari proses diskusi tadi Miss sudah lihat nih kenapa nih Ega sama Nia kok diam-diaman Miss bagi kelompok nggak mau duduk barengan padahal sebelumnya sahabat ya. Dua-duanya sahabat ini nih kenapa nih? Boleh Miss tahu kira-kira apa alasannya? Siapa di sini? Miss di sini tidak akan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi kita akan cari solusinya. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Coba Ega. Jadi kemarin tuh ke kantin, Miss, terus gak taruh HP kan dekat meja gitu, Miss agak kedetik. Terus nggak sengaja pas gak balik, tiba-tiba HP jatuh gitu. Dan pas gak lihat ternyata Nia yang jatuh. Oh gitu. Nah kalau Nia? Iya Miss, kalau Tania nggak sengaja jatuhin HP Ega Miss. Soalnya tadi kamu terburu-buru Miss, bantu sama temen Miss. Oh gitu. Oke. Nah di sini berarti ketidaksengajaan ya yang akhirnya sama-sama diam. Padahal sebelumnya kalian teman dekat loh, Miss tahu kalian teman dekat berdua. Oke. Nah baiklah sekarang Ananda Miss baik Ega maupun Nia pasti sudah tahu apa konsep atau keyakinan yang kita sama-sama sudah yakini di kelas bahwasannya kita dalam satu kelas itu kita bagaimana? Kita keluarga ya. Jadi kalau sudah dalam satu kelas itu kita artinya sudah satu keluarga. Jadi satu keyakinan kita bahwasannya kekeluargaan itu harus dibina. Nah sekarang kedepannya bagaimana ini? Apakah masih mau seperti ini? Enggak ya. Nah kira-kira apa yang bisa kita Ega maupun Nia lakukan supaya menjadi lebih baik ke depannya, supaya kelas kita menjadi hidup kembali, menjadi baik kembali seperti sedia kalanya. Apa yang bisa kalian lakukan? Mungkin kalau ada masalah itu jangan tahu dulu masalahnya, Miss. Nanti selesaikan dengan Oke, kalau Nia? Maaf kalau ada buat kesalahan Miss. Oke, berarti Nia mau minta maaf ya, mengakui kesalahannya. Kalau Ega? Nah, Ega juga salah karena naruh HP. Oke, baiklah. Nah, sekarang coba saling bermaafan. Maaf ya Nia. Ini ikhlas ya? Iya. Oke, terima kasih. Semoga kedepannya Ananda akur kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Tahara dari kelas 11 IPA 1. Belajar dengan Miss Mega itu sangat menyenangkan dan sangat asyik. Dalam proses pembelajaran membuat kami lebih aktif dan membuat kami lebih mudah dalam memberikan tanggapan dan pendapat. Dan jika kami memiliki masalah dalam kelas, bisa memberikan solusi berdasarkan kesepakatan dan membuat kami tidak merasa terintimidasi.
Abdi sama Arif ya. Oke, selamat siang Abdi sama Arif. Tahu Miss panggil ke sini kenapa? Enggak tahu, Miss. Nggak tahu. Abdi? Apakah karena hasil ujian, Miss? Oke. Nah, tadi kan kemarin kan kita sudah melakukan PH ya, Nak, ya. Terus Miss sudah periksa lembar jawabannya. Ternyata Miss menemukan di sini ada 2 lembar jawaban atas nama Ananda Miss, Abdi sama Arif. Yang 2 lembar jawaban ini letak kesalahannya sama persis, nilainya juga sama. Nah, ini menimbulkan tanda tanya bagi Miss. Ini ada apa? Kira-kira ada yang bisa mengatakan atau menyampaikan ke Miss? Baik, di sini Miss tidak akan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi kita bersama-sama nanti mencari solusi bagaimana kedepannya agar Ananda Miss berdua, Abdi sama Arif bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, kira-kira di sini siapa yang mau bercerita? Jadi kalau hasil ujian sama itu sebenarnya Abdi yang nyontek sama Arif, Miss. Jadi karena dari malamnya itu dia udah sakit perut, Miss. Terus paginya masih sakit perut lagi dan belum sarapan, Miss. Jadi belum ada waktu sempat untuk belajar dan menghafal itu, Miss. Jadi jalan satu-satunya dia biar bisa ngisi ulangan itu ya dengan Abdi menyantek ke Arif, Miss. Oke. Benar itu Arif? Iya, Miss. Iya. Oke. Nah, di sini gini, Nak. Kita sudah sama-sama tahu ya, Ananda, Arif sama Abdi masuk SMA 3 sudah tahu apa konsekuensinya, terus apa yang telah kita sepakati bersama. Kalau di sekolah kita dan di kelas kita khususnya gitu ya, Nak ya, mencontek itu dilarang. Cheating is haram gitu ya. Jadi mencontek itu haram, tidak boleh. Jadi nilai apa yang sebenarnya sudah dilanggar di sini? Kejujuran, benar gitu ya. Nah, bagaimana ini? Sebaiknya bagaimana? Ada yang bisa memberikan solusi nggak? Sebaiknya kedepannya bagaimana? Baik Abdi maupun Arif. Kalau untuk hasilnya kayaknya Abdi nanti ulang lagi, Miss. Soalnya biar lebih hasil yang pemikiran Abdi sendiri, Miss. Kalau Arif kayaknya nggak usah, soalnya Arif yang ngasih contekan, Miss. Berarti Arif sudah nggak nyontek, Miss. Iya, berarti nilai yang harus diperbaiki di sini adalah area Abdi ya. Oke, baik, terima kasih atas. Gimana? Coba ceritakan pendapat Abdi tentang proses restitusi yang telah Miss lakukan. Kalau menurut pendapat Abdi sendiri, Miss, dengan adanya restitusi seperti tadi, maka siswa itu tidak akan takut untuk menyampaikan keluhannya kepada guru, Miss. Terkadang guru itu terlalu cepat menghakimi kesalahan siswa sebelum mendengarkan alasannya di balik itu, Miss. Jadi kedepannya jika semua guru melakukan hal tersebut, maka Abdi yakin semua siswa akan lebih terbuka kepada guru terhadap apa permasalahan yang sebenarnya terjadi di lingkungannya, Miss. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di siswa itu sebelum dia sampai di kelas. Nah, gimana kalau Arif? Kalau menurut Arif, Miss, guru itu harus mendengarkan alasan siswanya terlebih dahulu mengapa ia buat salah, dan kalau ia mengakui kesalahannya dan minta maaf dan berjanji, maka guru tersebut harus memaafkan siswa tersebut yang telah buat salah. Oke, terima kasih ya, Nak ya. Ya, Miss. Iya.